Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem organ manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, struktur tubuh manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sel. Sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Yang kedua, jaringan. Jaringan itu sel-sel yang serupa bentuknya, besarnya, dan kerjanya terikat menjadi satu. Yang ketiga, ada organ. Organ merupakan jaringan yang menjadi satu dan mempunyai fungsi khusus. Dan yang keempat merupakan sistem organ, yaitu sekumpulan dari organ dan teranalisis dan terorganisir dalam melakukan fungsi tertentu. Lalu yang selanjutnya, susunan tubuh manusia itu ada susunan kerangka, susunan otot, susunan syaraf, susunan peredaran darah, susunan pencernaan, susunan kelenjar buntu, susunan pernapasan, susunan perkemihan, kulit, dan panca indera. Lalu tubuh kita ini berdiri tegak karena ditunjang oleh rangka. Lalu anak-anak ibu, kita akan membahas tentang kelompok besar tulang. Fungsi utama tulang. Siapa yang udah tahu fungsi utama tulang? Iya, betul. Itu yang pertama, memberikan bentuk tubuh kita. Kalau nggak ada tulang, kita nggak punya bentuk tubuh ya, anak-anak. Lalu fungsinya tulang itu adalah untuk tempat pembentukan sel-sel darah merah. Lalu banyak sebenarnya fungsinya. Satu lagi misalnya menjadi tempat mengatur dan menyimpan kalsium dan fosfor. Nanti akan kita bahas lagi ya mengenai kalsium dan fosfor. Nah, anak-anak ibu, bagian tengkorak, udah tahu bagian tengkorak yang mana? Iya, bagian tengkorak itu bagian yang kepala. Ini tengkorak ya. Lalu bagian badan dari bahu kita sampai tangan ya. Lalu bagian badan dari bahu sampai ke pinggul. Lalu bagian anggota gerak itu ada tangan, kaki. Lalu anak-anak ibu, jaringan-jaringan penyusun rangka tulang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, dan jaringan ikat sendi. Nah, rangka kepala, yang mana tadi ibu bilang rangka kepala? Ini ya, betul, ini rangka kepala ya. Lalu kita di dalam rangka kepala itu ada banyak sekali terdiri dari tulang-tulang. Misalnya tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan lain-lain. Lalu yang kedua tuh ada rangka badan ya. Rangka badan itu terdiri dari banyak juga tulang. Yang misalnya ada tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, dan lain-lain. Apa sih fungsinya rangka tubuh? Kayak tadi udah kita bilang, rangka tubuh itu berfungsi sebagai pelindung organ-organ tubuh yang terletak dalam rongga badan, misalnya jantung dan paru-paru kita. Lalu kita akan membahas tentang rangka anggota gerak. Kayak yang ibu bilang tadi ya, anggota gerak itu misalnya tangan dan kaki yang memiliki fungsi untuk gerak. Lalu bagian-bagiannya itu ada anggota gerak atas. Kalau orang yang atas, anggota geraknya yang mana? Tangan, bener. Lalu kalau yang bawah itu kaki kita ya. Oke. Itu juga terdiri dari banyak-banyak tulang ya anak-anak. Lalu kita akan membahas tentang sendi. Sendi itu hubungan antar tulang ya, yang memiliki fungsi gerak. Lalu kita
akan membahas tentang macam-macam sendi. Sendi itu ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi luncur, dan lain-lain. Itu memiliki fungsinya masing-masing. Lalu juga kita akan membahas gangguan pada tulang. Jadi gangguan pada tulang itu juga bisa sakit loh, bukan hanya kita aja yang sakit. Gangguan pada misalnya itu yang pertama ada penyakit anikilosis, itu berarti sendinya nggak bisa gerak sama sekali. Lalu ada penyakit yang kedua artritis, yaitu radang pada sendi. Lalu banyak lagi gangguannya yang akan kita bahas lebih lengkap minggu depan ya. Lalu pada sistem pernapasan manusia itu terdiri dari yang pertama yang paling penting adalah hidung. Lalu ada sistem pencernaan ya, sistem pencernaan. Lalu juga kita akan membahas tentang bagian-bagian mata. Udah pada tahu ya, ada retina, ada pupil, kornea, dan lain-lain. Lalu setelah mata itu struktur penangkapan cahaya ke mata. Yang pertama itu harus adanya cahaya. Lalu cahaya itu masuk ke dalam mata melalui kornea. Karena kita tidak ada bahan prakteknya, Ibu akan meng-share gambarnya aja nanti ya. Lalu setelah dari kornea melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, lalu dibiaskan oleh lensa. Setelah itu terbentuklah bayangan di retina yang bersifat nyata, terbaik, dan diperkecil. Lalu sel-sel batang dan sel kerucut merumuskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Lalu otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Setelah itu objek terlihat sesuai dengan aslinya. Nah, ada juga telinga, ada hidung. Telinga yang fungsinya untuk apa? Iya, mendengar. Hidung fungsinya untuk apa? Iya, mencium bau. Lalu yang terakhir ada lidah, yaitu fungsi lidah untuk mengecap makanan, merasakan rasa makanan itu. Rasa-rasa makanan itu ada apa aja ya? Iya, ada rasa manis, pahit, asin, asam, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini itu aja yang kita bahas. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kita akan membahas lagi secara spesifiknya tentang sendi-sendi tadi dan sistem-sistem yang lain, sistem-sistem struktur tubuh yang lain. Kita akan perjelas minggu depan. Baiklah, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.